wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan pengkajian Rosail Al-Kindi Al-Falsafiyah. Kita masih tentang terminologi Al-Kindi. Hari ini kita membahas halaman 171 Mas ya. 171 sampai 172 ya. Adzon. Ya, tentang adzon. Adzon sampai nanti ar-raihah. Oke. Yang saya share tadi aja tuh. Iya. Oke. Sebelumnya mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk mu'allif hadal kitab Al-Kindi, juga Muhammad Abdul Hadi Abu Ridah selaku muhakkik dari kitab ini, juga untuk guru kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan guru-guru kita semua, mu'allif kutub alladzi ta'allamna, juga orang tua kita masing-masing dan keluarga kita semua dan diri kita semua. Semoga yang sudah mendahului kita, sudah meninggal dunia, mendapatkan tempat yang layak dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang masih hidup semoga senantiasa diberikan keberkahan, kebahagiaan dan kemudahan dalam kehidupan kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo Mas Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Adz-dzannu huwa al-qada'u 'ala syai'i minadz-dzahiri wa yuqalu la minal haqiqati wat tabyinu min ghairi dalaila wala burhanin mumkinin indal qadi biha zawalu qadiyatihi. Oke. Adz-dzan, praduga atau prasangka ya. Dzan. Huwa itu adalah al-qada'u 'ala syai'i minadz-dzahir, memutuskan sesuatu dari sisi lahiriahnya ya. Memutuskan sesuatu dari sisi lahiriahnya. Wa yuqalu la minal haqiqah, bukan dari sisi hakikatnya, hanya sisi lahiriahnya. Artinya ini dzan itu ya prasangka ya, hanya menilai sesuatu dari sisi lahiriahnya saja. Artinya misalnya kita merasa menyangka orang ini baik deh, itu baru dzan, ya kan? Sepertinya orang ini jahat, itu dzan, ya kan? Padahal antara hakikat dengan yang lahiriah itu kadang berbeda toh. Orang yang sepertinya gahar gitu kan. Kayak misalnya gini, kalian kalau ke gym itu kan banyak cowok-cowok yang ini ya, yang wah keker gitu kan. Wah ini maco ini, dohir. Don kita adalah maco nih. Kira kita, mohon maaf, barbel yang 5 kilo di mana ya? Oh di sana. Ada itu. Yang agak ngelambai banyak. Podol keker itu. Jadi don itu kadang tidak sesuai dengan hakikat ya. Nah, tapi yang jadi persoalan begini, sebelum kita melanjutkan, kita sering dengar bahwa nahnu nahkumu bidzahir wallahu yatawalla sarair, ya kan? Bahwa kita itu menghukumi sesuatu dari sisi lahiriah, sementara Tuhan yang mengetahui hakikat sesuatu. Kemudian kita semua tahu dalam hal ilmu hukum, ilmu fikih itu menilai sesuatu dari sisi apa? Hakikat batin atau hal yang sifatnya zahir, Mas? Masa sih? Niat kita kan nggak tahu, ya kan? Misalnya ini orang apa namanya? Sedekah, apakah dia itu memang benar-benar dari hati atau hanya mencari muka? Kan kita nggak tahu, ya kan?
secara fikih itu sedekah, ya kan gitu kan? Tapi kita nggak tahu. Artinya sebenarnya kalau kita melihat gini ya, bahwa fikih itu menilai sesuatu dari sisi lahiriah, sebenarnya fikih juga bermain dalam tataran don, ya nggak? Artinya ini syariat itu yang hakikat ini lebih tinggi kan? Biasanya kita di dalam belajar tasawuf itu kan ada syariat, ma'rifat, hakikat. Thariqah itu jalan menuju ma'rifatul haqiqah ya. Artinya memang fikih itu pada titik tertentu masih sifatnya dhonni ya. Oke, nah selanjutnya nih. Dhon juga apa? At-tabyinu min ghairi dalaila wala burhan ya, wala burhanin. Penjelasan tanpa dalil dan tanpa alasan. Mungkinin yang mungkin ya, alasannya mungkin engdal qadhi biha, bagi pihak yang memutuskan. Ini seharusnya qadhi bihi seharusnya. Ini ada catatan kaki, ini sepertinya keliru rujuk domirnya. Mungkin bagi yang memutuskan perkara itu apa zawalu qadiyatihi, hilangnya perkara itu karena ada dhon ya. Dhon itu adalah menjelaskan sesuatu tanpa dalil, tanpa alasan. Padahal dalil dan alasan itu mungkin. Nah, ketika dhon itu muncul, maka sebenarnya perkara yang sesungguhnya itu meleset, gamai gitu. Karena dia seharusnya bisa menjelaskan sesuatu itu dengan dalil, tapi tidak menggunakan dalil, hanya dhon. Maka dia perkara yang seharusnya, putusan yang seharusnya itu tidak tercapai. Artinya gini, mengatakan sesuatu tanpa dalil, tanpa alasan, itu dhon. Ya. Nanti ada keyakinan itu. Nanti ada selanjutnya tentang keyakinan. Tapi intinya dhon itu dalam hal ini pernyataan yang menggunakan frasa pokoknya. Pokoknya, saudara dengar nggak seorang? Pokoknya saya maunya ini. Nah itu. Gak ada penjelasan lebih lanjut. Kenapa? Gak usah ditanyain. Pokoknya saya maunya ini. Itu dasarnya adalah dhon. Karena tanpa ada alasan, tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Artinya yang ingin dikatakan dhon di sini tarafnya hampir sama seperti yang tempo hari kita sudah bahas, doksa. Ya, kemarin saya sudah bilang bahwa doksa itu selain ro'yun ya, juga dhon. Ya. Ini sama-sama doksa. Artinya pernyataan yang masih goyah. Tidak bisa dipegang sesungguhnya. Bisa jadi dia hanya melihat sesuatu dari sisi lahiriahnya saja, atau dia memutuskan sesuatu tanpa alasan yang mendasari putusan itu. Ya. Intinya ini suatu putusan yang kurang kuat lah, buruk termasuk. Lanjut Mas. Al-azmu sabitur ra'yi alal fi'li. Sabatu. Oh, sabatu. Iya. Iya, sabatur ra'yi alal fi'li. Oh, iya. Azam udah jadi bahasa Indonesia sebenarnya. Bahasa Indonesia lebih tepatnya kalau ini pendapat yang menetap, yang menetap tentang sesuatu untuk dilaksanakan, gamanya gitu ya. Sabatur ra'yi, pendapat, ketetapan pendapat untuk dilakukan. Artinya apa? Fa'li nopo fi'li, Pak? Apa? Fa'li nopo fi'li? Fi'li. Kita punya opini dan opini itu sudah mantap, lantas kita hendak melaksanakan apa yang kita opinikan. Nah, itu azam. Ya. Bahasa Indonesianya tekad. Ya. Jadi tekad itu sebenarnya belum sampai, nanti kita ketemu yakin, belum sampai ke keyakinan. Dia baru sampai tarafnya ro'yun. Tapi ro'yunnya sudah menetap. Oleh karena itu, dorongan untuk melakukan sesuatu jadi lebih kuat. Azam tuh, saya berazam, gitu ya, udah jelas ya.
Itu saya bertekad untuk melakukan ini. Itu artinya sebenarnya dia masih ro'yun, opini, bahwa ini bagus, gitu kan. Dan sudah mantap betul, maka dia lakukan. Contohnya Mas Dayat, tadi saya tanyain skripsinya apa Mas gitu. Cak Nur. Tadinya sebelum yang Cak Nur yang sebelum ini, kalau sekarang kan tentang universitas yang ideal ya kan. Sebelumnya Cak Nur tentang apa Mas? Filsuf apa bukan? Oh iya, tentang filsuf atau bukan. Cak Nur itu filsuf atau bukan, tadinya itu. Itu kan artinya sudah ada ro'yun itu, ada opini di dalam diri Mas Dayat bahwa saya perlu yang saya akan kaji adalah Cak Nur, gitu kan. Dan kemudian sudah mantap itu. Adapun ada perubahan sudut pandang tentang Cak Nur itu ya tadi intinya Cak Nurnya sudah menetap bahwa mengkaji Cak Nur. Ketika itu sudah semakin kuat, ya udah. Ini yang akan aku tulis. Azam itu sudah jadi azam. Udah masuk, ya. Ini yang harus aku tulis. Dan itu sampai ke azam itu tuh ya kalian yang sudah nulis skripsi, apalagi udah misalnya ada yang tesis itu susah itu. Karena pilihan pasti banyak. Ya kan? Banyak betul. Ya Kang Ade nulis Nasr Hamid, apalagi kalau kita membaca sekian literatur itu orang udah membahas itu semua, apalagi yang mau dibahas, ya kan? Bahas Cak Nur itu kan apalagi sekarang ada Nuris Majid bukan Society yang baru dibangun. Study Iya, Nurholis Madi Studies. Itu benar-benar mengkaji Cak Nur itu udah ada. Itu artinya kan penulis tentang Cak Nur itu banyak betul. Dan itu mungkin menjadikan sabat itu sulit. Ro'yunnya sudah ada nih. Pertimbangan tempoh hari kan, ini biar studi pustakanya nggak terlalu repot-repot ya Mas ya. Nggak perlu nyari kemana-mana karena Mas Dayat kuliah di Paramadina, tentu saja bahan-bahan tentang Cak Nur banyak ya kan, macam itu. Biar tidak terlalu repot lah. Tapi ternyata hasilnya repot juga itu. Pasti repot. Tapi sebenarnya kalian mengkaji apapun pasti kayak gitu. Apa ya? State of art. Istilahnya itu state of art. Posisi penelitian kita dalam trajektori penelitian tentang hal itu tuh di mana gitu. Nanti apalagi kalau kalian nulis disertasi itu, itu jadi penting betul. Kebaruannya minimal itu sudut pandang yang lain tentang ini apa yang sudah dikaji. Kalau sudah dikaji, Anda mau mengkajinya sisi yang mananya gitu. Misalnya barangkali sudah ada yang mengkaji universitas ya, barangkali ya. Tapi di sisi mana? Kalau udah ada Mas, ini harus nyari yang lain lagi, gitu tadi. Nah, ketika mantap bahwa ini saya akan menulis tentang Cak Nur, kemudian universitas versi Cak Nur, kemudian karena Kang Dayat ini ketua SEMA istilahnya kan, Senat Mahasiswa, itu makanya mau ngkritik kampus juga, keren. Jadi itu sabar itu, azam itu, ya kan, harus jadi itu Mas. Barang bagus itu, barang bagus itu. Lanjut Kang Ade. Harus sabat itu, harus azam itu. Karena keren. Ayo, bukan hanya azam, tapi kayaknya nanti yakin ya. Betul. Al-yaqinu huwa sukunul fahmi ma'atabatil qadiyati bi burhani. Harus sampai ke ini memang, ya. Al-yaqin, keyakinan, huwa sukunul fahmi. Pemahaman yang menetap. Ini yang kemarin kita sudah bahas ya. Faham itu ihatoh, agak berat sebenarnya ihatoh ya. Kita mencakup pengetahuan kita itu tentang sesuatu itu benar-benar melingkupinya ya. Tapi ini minimal pemahaman yang sudah tidak, kalau ini sukun dari sakinah kan, bukan sekedar tabat ini, tapi nyaman, tenang, diamnya itu nyaman ya. Pemahaman yang cucok nih, cucok. Benar nih, sakinah lebih dari sekedar tabat. Kalau tabat kan
At-thubut kan diam kan. Kali sukun itu diam tapi ada unsur sakinahnya di situ. Jadi damai ya. Pemahaman yang nyaman, gak main gitu saja ya, yang sudah nyaman, ma'athabatil qadiyati, dengan menetapnya perkara itu. Nah, ada lagi kata biburhan, dengan alasan yang demonstratif. Pemahaman yang sudah nyaman di diri kita, ditambah lagi ada burhan di dalamnya, itulah yakin. Dan menurut hemat saya ini kata burhan ini kata kunci yang penting ya. Jadi keyakinan itu seharusnya biburhan. Ya. Tidak cukup hanya sukunul. Kadang sebenarnya Anda yakin apa? Iman coba. Ya, hanya kalau bukan sukunul, kadang sukunul ro'yi kadang. Seringkali ya, sebagian ya. Kayak misalnya di beberapa di agama non muslim ada ya. Itu ketika bicara tentang Tuhan itu mereka harus menanggalkan pikirannya bahwa keimanan itu tidak masuk akal. Jadi akal itu tidak mampu mencapai kepada sesuatu yang diimani. Ada keyakinan tetangga kita yang semacam itu. Jadi sepertinya keyakinan di sana, sementara rasionalitas di sisi yang lain gitu. Nah, tapi ini adalah keyakinan versi Islam, memang harus biburhan ya. Kita mempercayai bahwa Tuhan Maha Esa, itu tuh kan biburhan. Memang kalian kalau membaca buku-buku filsafat abad pertengahan, yang disebut filsuf itu orang Islam. Orang yang berpikiran model Islam, orang Barat yang berpikiran model kayak Islam, itu disebut filsuf. Karena kita meyakini tentang zat yang supra tadi ya, maha itu, padahal kita tidak bisa melihat, tidak perlu ada personifikasi, tapi kita meyakininya. Dan kokoh betul. Dengan dalil-dalil yang kokoh betul, bahwa misalnya Tuhan itu tidak menempati ruang dan waktu, ya gitu kan. Itu bagi orang yang awam yang memahami Tuhan secara irasional, itu kita sangat rasional banget. Jadi memang orang Islam itu lazim menjadi filsuf sebenarnya, karena keyakinan kita itu sangat filosofis. Ya, teologi negatif itu kan itu teologi tertinggi loh. Ya, tulisannya kakakmu ya kan, teologi negatif kan, ya itu. Tapi itu dasarnya memang laisa kamitslihi syai'un yang tempo hari sudah kita bahas ya. Laisa kamitslihi syai'un, kemudian kalau di bahasa Indianya itu nirguna Brahman. Apakah kemudian kita mengatakan bahwa Tuhan itu tidak seperti apapun itu kemudian tidak rasional? Rasional ya kan? Jangan katakan nggak bisa baik. Memang kalau justru kalau Tuhan seperti sesuatu itu malah tidak mengurangi ketuhanannya Tuhan. Benar kan? Ketika Tuhan itu mithlu syai'in, itu kan justru mengurangi ketuhanannya Tuhan, ya kan? Jadi Tuhan menempati satu ruang. Istawa alal arsy dan diartikan Tuhan itu bersemayam di singgasana. Itu kan berarti Tuhan menempati ruang, ada waktu di situ. Berarti ada yang maha itu punya keterbatasan, yaitu ruang di mana dia ada. Malah di titik itu kan ini ecek-ecek ini, gitu kan gitu. Karena kita meyakini dia itu maha, maka ya laisa kamitslihi syai'un gitu. Dan itu justru rasional betul ya. Nah tadi artinya kalau kita kalau ada keyakinan tanpa burhan, berarti bukan keyakinan. Itu sampai dalam hal ini berarti masuknya ke don. Ya. Orang mengatakan iman tertentu, saya mengimani ini. Kenapa kamu mengimaninya? Udah nggak usah dipikirin lah. Itu. Terima aja. Itu don. Ya, makanya gitu kan. Biasanya ini.
Nggak semuanya bisa dipikirkan, kayak gitu kan? Nggak semuanya bisa dipikirkan. Coba yang kentut pantat kita, kok kayak wudhu muka kita, kayak gitu kan? Gimana itu? Sebenarnya ada rasionalisasinya juga itu. Ya dasar-dasarnya kenapa wudhu dengan segala keterbatasannya itu ya karena di Timur Tengah kan air terbatas kan, maka ada kewajiban mandi gitu kan. Coba kalau di Pemalang itu, Mas Pemalang kan ya, Mas Ade Pemalang atau Brebes? Brebes. Air banyak kan Mas? Banyak. Sungai banyak kan? Banyak. Perlu diwajibkan mandi Mas? Nggak perlu, ya kan? Nggak perlu. Ya ada kayak gitu, minimal wudhu dan seterusnya. Itu ada rasionalisasi di baliknya. Tapi kemudian intinya apa yang kita yakin dan kita lakukan itu ya seharusnya masuk akal. Dan kalau tidak sampai ya dirasionalisasikan semacam itu. Itu karena yakin itu ada unsur burhan di dalamnya. Lanjut Mas. Ad-darbu. Wa tad'ifu ahadil adadaini bima fil akhor minal ahad. Ad-darbu. Apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ini bukan pukulan, bukan. Apa ya? Apa? Apa Mas Ade? Tahu nggak Mas? Tebak Mas. Kismah sama darbu. Gampang itu. Tapi dorbun apa? Bagian. Kismah pembagian. Penggabungan. Apa itu? Kalau kismah tafriku, lanjut. Klasifikasi. Pembagian. Ya. Dorb itu artinya pengkalian. Perkalian. Ya. Dorb. Kalau bahasa Arabnya kan dorb kan. Iya, dorb itu artinya kalau itu kan tambah itu ziyadah, kurang itu nakas, kali itu dorb. Nah, kismah nanti adalah pembagian. Jadi ini perkalian. Ini selanjutnya ini istilah-istilah yang dipakai nggak begitu asik ini. Ini tentang matematika sedikit. Dorb wa tad'ifu ahadil adadain. Melipat gandakan salah satu dari dua angka bima fil akhor minal ahad. Dengan sesuatu di dalam yang lain dari satuan-satuan. Intinya ini perkalian lah. Mengalihkan sesuatu. Selanjutnya al-qismah. Al-qismah tafriku ahadil adadaini alal akhor. Wa tafriku ba'dil adadi ala ba'dihi au ghairihi. Oke. Qismah pembagian itu tafriku ahadil adadain. Memisahkan atau membedakan, memisahkan lebih tepatnya. Memisahkan salah satu dari dua angka daripada yang lainnya. Wa tafriqu ba'dil adad ala ba'dihi atau memisahkan sebagian angka dari sebagiannya atau atas selainnya. Intinya pembagian. Kalau ngali itu hal kayak gini penting di zaman itu karena memang matematika adalah ilmu yang baru di sana ya. Matematikanya orang Islam paling banter apa sih? Ilmu waris kan? Faraid ya, faraid ya. Ada tambah, ada kurang, ada kali juga ya. Di situ kan ada kali, ada per juga ya. Tumun sudus ya kan, rubu dan seterusnya ya. Nah, dan sejauh mana orang Arab itu mengetahui matematika ya sebenarnya udah tahu juga. Ini kan ditambah rumus-rumusan baru dan menjadikannya lebih canggih lah. Kayak misalnya geometri dan seterusnya itu kan orang Arab dalam hal ini Jazirah Arab saya nggak yakin tahu itu. Ya. Kalau orang Mesir udah tahu ya. Kayak Pitagoras itu kan belajar rumus Pitagoras kan dari Mesir, ya, dari Mesir. Begitu juga Plato belajar tentang filsafat dari Mesir. Makanya ada keyakinan tentang hidup setelah mati itu kan itu dari Mesir ya, peradaban Mesir. Nah ini kita nggak usah banyak bahas inilah kali bagi nggak apa yang dibahas. Lanjut Mas. At-tibbu mihnatun
qasidatun li isfa'i abdanin nas biziyadati wan naqsi wa hifdhiha ala sihah. Oke. Atib, kedokteran. Apa itu? Mihnatun, suatu profesi, suatu pekerjaan. Qasidatun, yang dimaksudkan li isfa'i abdanin nasi, untuk menyembuhkan tubuh manusia. Kenapa manusia doang ya? Udahlah, kita ikutin aja. Untuk menyembuhkan tubuh manusia bizyadati, dengan menambahkan sesuatu, wanasi, atau mengurangi sesuatu pada badan itu ya, wahifdiha, dan menjaga badan ala sihati, dalam kondisi yang sehat ya. Ini zaman itu masih kedokterannya masih kedokteran terbatas ya sepertinya nih. Hanya badan manusia ya. Artinya dokter hewan belum dimasukkan di sini. Seharusnya ini abdani apa? Abdanil hayawan, nasbal hayawan seharusnya ya. Ya. Tapi aneh juga kenapa hewan nggak dimasukkan ke dalam tib ya. Padahal zaman itu mereka sangat bergantung dengan binatang kan? Bayangin. Sebagai teori ini, eksperimen juga. Iya kan? Sebelum itulah mas, minimal mereka butuh kemana-mana butuh kuda, ya kan? Butuh onta. Mereka juga hidup dari ternak, ya kan? Dan pasti mereka tahu, oh ini sakit kan, kayak di Madura ada jamu untuk sapi kan? Nah iya, biar karapan kuda kuat, ya kan? Artinya berarti ada kedokteran dalam tanda kutip kedokteran untuk sapi karapan ya kan, minimal seharusnya ada itu. Nah ini tapi dibatasi di sini hanya abdanin nas. Nah ada kata aziyadah wan naqas. Memang prakteknya dalam kedokteran itu memang ada yang ditambahkan pada diri kita atau ada yang dikurangi ya. Misalnya yang ditambahkan, kita divaksin itu kan ditambah, ya kan? Divaksin, disuntik, ditambah. Tapi ada kalanya dikurangi. Misalnya apa? Donor darah. Donor darah, oke. Jual ginjal. Jual ginjal. Kalian kutilan misalnya gitu kan? Itu kan kutilan dibuang, ya kan? Kadar guranya tinggi, misalnya gitu kan? Itu kadar gula tinggi diapain? Dikurangi. Cuci darah. Cuci darah, ya. Cuci darah. Saya nggak bisa kebayang cuci darah itu gimana ya. Jangan sampai lah. Iya. Tapi intinya itu ada yang dikurangi, ya. Sunat. Nah, oke. Kok ente pikiran itu? Enggak. Sunat. Keras. Iya. Itu lebih gampang diingat. Ya. Oh, benar. Teringat sakitnya ya mas ya. Iya sunat ya, itu kan bin naqas ya kan. Lisihah ya, wa hifdhiha lisihah ya. Dengan disunat itu lebih sehat ya. Lebih sehat. Iya. Ya, ini dan ada tulisannya Ibnu Sina di kalangan umat Islam yang terkenal dalam kedokteran kan Ibnu Sina ya. Itu jadi buku beliau Al-Qanun fit Tibbi itu dibaca tidak hanya oleh orang Islam tapi sampai di Eropa itu sampai abad ke-17. 1651 itu masih dibaca. Jadi muqarrar, jadi buku diktat Al-Qanun fit Tibbi. Nah, yang ingin saya katakan lagi nih, Ibnu Sina yang sebagian dasar dalam ilmu kedokteran itu meremehkan ilmu kedokteran gitu. Wah, kedokteran itu cemen kata dia gitu. Jadi dia belajar yang paling sulit bagi Ibnu Sina itu metafisika justru. Yang di autobiografinya beliau itu mengatakan 40 kali membaca buku metafisikanya Aristoteles. Itu Ibnu Sina yang padahal hafid Quran, kemudian cerdas lah seperti tadi ya, itu nggak paham beliau. Nah, justru metafisika yang paling sulit. Dan kedokteran kata dia, saya belajar kurang lebih 1 tahun
umur 18 tahun kalau tidak salah. Itu udah jadi dokter terhebat di Isfahan. Dan semua orang belajar pada dia. Jadi kedokteran yang sekarang itu dianggap sebagai ilmu yang mengerikan, itu justru oleh bapak kedokteran Islam itu dianggap ilmu cemen. Kuliahnya mahal, Pak. Oh ya, karena kuliahnya mahal. Iya. Tapi kalau sekarang, kalau dulu kan orang menganggap bahwa kedokteran itu ini ya jalan kesuksesan ya. Sekarang sebenarnya nggak juga. Mereka harus struggle juga karena dokter terlalu banyak juga kan. Dokter yang nggak kaya cukup banyak ya. Contohnya misalnya gini lah, salah satu dokter yang di antara keluarganya justru yang penghasilannya paling nggak terlalu banyak itu ini, adiknya sahabat saya, adiknya Ustadzah Oki, kakaknya Ria Ricis. Ria Ricis kan kaya banget ya. Oki terkenal itu. Nah, yang tengah adiknya Oki dan kakaknya Ria Ricis itu dokter. Itu justru dia paling nggak begitu kaya dibanding kakak adiknya. Artinya ya dokter nggak sehebat banget sebagaimana yang kita bayangkan, Pak. Oke, kita lanjutin. Lanjut, Mas. Al-hararah ilatu jamil asya min jauharin wahidin wa tafriqul asya allati min Tafriki, Mas. Wa tafriqil asya allati min jawahiro mukhtalifatin. Oke. Al-hararah, panas ya. Hit ya. Illatu, penyebab, jamil asya, penyatuan hal ihwal min jauharin wahidin, dari substansi yang sama ya. Yang satu ada hal-hal yang dari satu substansi itu bisa disatukan. Nah, itu kenapa? Karena adanya hararah ya. Wa tafriqil asya allati min jawahiro mukhtalifah, dan memisahkan hal ihwal yang berasal dari substansi-substansi yang berbeda. Jadi panas itu bisa menyatukan sesuatu yang hal ihwal yang dari satu substansi dan memisahkan hal ihwal yang dari substansi yang berbeda. Ini dalam hal kimia ya. Kalau kita memanaskan sesuatu itu nanti yang satu substansi dia akan menyatu ya. Misalnya emas kan dilebur gitu kan. Mana yang emas, mana yang besi itu nanti bisa misah itu. Tadi tafrik karena jauharnya beda. Ya, dengan panas itu sesuatu bisa menyatu, yang sama itu menyatu, yang beda dia akan misah macam itu. Jadi tapi ini kalau di kehidupan manusia gimana? Ada betulnya juga kali ya. Dari jauhar yang sama kita bisa nyatu, dari jauhar yang beda kita bisa pisah ya, gara-gara panas kan, benar kan? Coba misalnya gini, kita karena panas Mas Doyat nih gemo gitu kan, wah gitu, karena satu frekuensi semua ini panasnya sama, nyatu ini kan, wah demo gitu kan, DPR kemarin kan mahasiswa pada demo ke DPR kan, tapi kalau jauharnya beda, misah dia, ngabur kan? Nggak mau demo dan seterusnya. Itu tadi. Jadi hararah itu bisa menyatukan yang sama dan memisahkan yang beda. Nah itu. Kalau kita berantem ya tadi, karena kenapa? Panas kan, tapi berantem ya karena emang jauharnya beda itu. Tapi kalau jauharnya sama, kita bareng-bareng gebukin orang gitu, ya kan? Gitu. Oke. Di situ hararah. Lawannya, Mas. Al-burudah. Illatu jam'i syai'i min jawahiro mukhtalifatin wa tafriqil lati min jauharin wahidin. Nah, ini kebalikannya ya. Burudah, dingin. Itu illatu jam'i syai'i min jawahiro mukhtalifah. Penyebab
bersatunya sesuatu dari substansi-substansi yang beragam. Wa tafriqil lati min jauharin wahidin, dan memisahkan sesuatu yang berasal dari substansi yang satu, ya. Yang beda bisa nyatu, yang sama justru misah. Ya, kita ke kimia dulu. Ini lawan dari haroroh, ya. Burudah lawan dari haroroh. Kalau haroroh tadi yang sama nyatu, yang beda misah. Tapi ketika dingin, yang beda malah nyatu, yang sama malah misah. Kalau di kehidupan sosial coba, dengan kepala dingin, tadinya berantem, orang akhirnya nyatu kan, ya kan? Beda keyakinan, beda agama, beda itu, tapi kemudian kita kepala dingin, yang beda itu bisa nyatu. Oh iya. Tapi sebaliknya, yang sama bisa misah. Gak asik lo, dingin lo gitu kan. Beda ini. Gak hangat kan. Yang dicari kan yang hangat kan. Gak seru nih orang cool gitu kan. Orang cool itu kan kadang nyebelin, Bang. Coba Anda cool tapi di antara orang yang kalian kenal. Nyebelin kan? Bener kan? Bener gak? Iya. Gaya lo orang yang ya kan? Ya kan? Enaknya kan kalau teman-teman kayak ini kan haroroh kan. Kalian bercanda gitu-gitu kan. Nyatu. Tapi kalau kalian teman-teman ini gaya petentang gitu kan, itu pasti tafrik. Padahal sama, lu ngapain gitu, kita berteman kok, tapi kemudian dingin gitu kan, gaya-gaya cool gitu kan. Nah itu tadi. Jadi burudah itu bisa menyatukan orang yang beda, ya substansi beda bisa nyatu, tapi justru di antara yang satu dia bisa misah. Contoh lainnya misalnya gini, musisi yang disukai itu rata-rata yang cool. Contohnya gini, di Dewa tuh, Dewa 19 itu yang paling cool, kalian tahu nggak siapa musisi di Dewa? Bukan Dani yang jelas. Dani Andra itu paling disukai sama cewek-cewek. Zaman Dewa sedang sekarang udah mulai pada tua ya. Mereka masih muda. Karena dianggapnya paling cool. Paling cool. Gitu. Tapi mungkin di antara teman-temannya tadi, kalau lu cool di antara mereka aja, kita tepuk-tepukan pala. Itu. Oke, lanjut Mas. Al-yabisu. Ilatu suhulatin khisori syai'i bidzatihi wa usrin khisorihi bidzati ghairihi. Al-yabis. Yabis itu apa artinya? Kering ya. Ilatu suhulati, penyebab mudahnya inhisoru syai' bidzatihi. Inhisor itu dari kata hasoro. Hasoro itu artinya terkepung. Di sini terbatasnya sesuatu pada dirinya. Mudahnya apa? Pengepungan sesuatu pada dirinya. Wa usri inhisorihi bidati ghairi, dan sulit apa tadi? Lebih enaknya apa sih? Pembatasan, pengepungan sesuatu dengan sesuatu. Ini inhisor bisa apa? Ringkas. Ringkas. Hampir inhisor hampir sama dengan jam'u juga sebenarnya. Ya. Hampir dengan itu. Artinya lebih ringkas itu kan lebih padat ya. Lebih ya artinya ringkas ya. Iya tadi pengepungan, terkepung, artinya ya padat lah ya. Sederhanakan. Iya. Yabis itu dia mudah untuk menyatu, menyederhana, meringkas, terkepung pada dirinya, tapi sulit untuk menyatu dengan yang lainnya. Ya karena kering tadi kan, kering. Lawannya rutubah, coba Mas. Ar-rutubah
Ailatu suhulati ittihadi syai'i bidzati ghairihi wa usrin khisari wa usri inkhisarihi bidzatihi. Oke. Rutubah itu basah berarti, ya. Illatu suhulati ittihadi syai'a tadi kan. Ittihad Mas, ya kan? Artinya dari inhisor itu kayak tafrik ini, ya. Mudah untuk menyatu bidzati ghairihi dengan selainnya. Tadi kan, kalau yang tadi kan mudah untuk menyatu dengan dirinya. Kalau yang kering, kalau ini yang basah itu mudah, sebab bagi mudahnya persatuan sesuatu dengan yang lainnya. Wa usri inhisorihi bidati, tapi dia sulit untuk menyatu, gampang ya. Kita artikan menyatu saja ini dengan dirinya sendiri. Kelawannya tadi, kalau kering itu dia mudah menyatu dengan dirinya, kalau basah dia justru lebih mudah menyatu dengan yang lainnya. Ya benar ya. Kalau basah itu kan kayak kertas basah, itu kan dia mudah nempel kemana-mana kan, nempel kemana-mana. Tapi ketika kering, ya sulit dia nempel kemana-mana, bisa terbang kemana-mana kan. Nah semacam itu. Jadi, tadi kering dan basah, contoh paling mudahnya adalah di kertas tadi. Ketika dia kering, dia tidak bisa menyatu dengan dirinya. Ya. Boleh, lanjut Mas. Al-infina'u taqarubut torfaini ila quddamin wa khalfin. Iya. Ini istilah insina. Nggak tahu, dicariin bahasa Indonesia agak susah. Dari sana, kalau sana itu kan pujian ya. Hal yang terpuji ya. Tapi bisa juga istisna. Istisna pengecualian, tapi nggak pas ya. Udahlah. Yang jelas istilah insina itu digunakan oleh Al-Kindi untuk mengartikan taqarubut torfaini, dua sisi yang saling mendekati, ila quddamin wa khalf, ke depan dan ke belakang. Dua sisi yang saling mendekati untuk maju dan mundur. Itu insina. Ini bahasa-bahasa fisika ini sebenarnya. Saya kok kebayangnya gini, tari poco-poco. Dua sisi berdekatan, kemudian ke depan, ke belakang, dengan tari poco-poco. Iya, masa tari poco-poco kita artikan insina. Tapi intinya dua hal yang mendekat, saling mendekati untuk maju dan atau mundur ya. Artinya ini dua hal atau lebih mungkin yang seiring sejalan intinya ya. Ya kalau di manusianya seperti orang yang sedang baris berbaris itu kan, saling mendekati, kemudian ke depannya bareng, mundur ya bareng, berhenti bareng, semacam itu. Artinya dua hal yang seia sekata. Tapi ini yang hanya disebutkan ke depan ke belakang saja ya. Artinya kalau salah satunya itu ini ketika mereka mendekat ya sudah tidak lagi ada salah satu. Ini kalau mereka maju ya maju bareng-bareng, kalau mundur bareng-bareng, semacam itu ya. Ini kondisi dua hal atau lebih, di mana dua hal atau lebih ini seia sekata intinya. Ke depan bareng, ke belakang bareng. Lanjut Mas. Al-kasru infisolul huyuli bi aksamin kasiratin soghiratil qadri. Oke. Al-kasru, pecah ya. Apa itu infisolul hayuli? Hayuli atau hayula. Terpisahnya materi bi aksamin katsirah ya, dengan bagian-bagian yang banyak, sogiroh, kecil-kecil, sogiratil qadar. Kadarnya kecil-kecil. Intinya pecah itu ya materi yang terpisah sampai tercerai-berai semacam itu. Nah, itu adalah pecah. Gak usah dijelasin lah, ini kita paham ya. Lanjut Mas. Ad-dhaghtu indimamu ajzalil huyuli li'illataini
imma antakuna ajza'uha ghairu mutamakkinatin litaqarrubi fa idza aradalaha aridun taqarraba ajza'uha yusamma dzalika aswan aw li ayyakuna kalwi'ai mamluwan fayandimu ajza'uha yusamma dzalika aswan. Sama saja ya. Ad-dhaghtu apa di kalau di sini? Ini wahada fil asli wa fil lughah dhaghtuhu yabtuhu dhaghtu bimakna khanaqahu asara halqahu wa yajuzu an takuna lughatan fi dhaghti aw tahrib. Muhakkik atau editornya ini tidak yakin dengan tulisan ini sebenarnya yang dimaksud dhaghtu atau enggak. Kita baca saja ad-dhaghtu ya. Apa itu? Ingdimamu ajza'il hayula atau hayuli. Persatuan bagian-bagian materi leilatain karena dua sebab. Bagian-bagian materi itu menyatu karena dua sebab. Itu ad-dhaght. Ya, dhaht itu kan tekanan ya biasanya. Dhahtun itu tekanan. Imma antakuna ajza'uha ghairu mutamakkinatin lil taqarrub. Bisa jadi sebabnya itu adalah apa? Ajza'uha bagian-bagiannya itu tidak mungkin untuk mendekat. Bagian-bagian yang menyatu di mana penyebabnya adalah sebenarnya mereka itu tidak mungkin untuk menyatu. Ya. Tapi faida aradolaha aridun apabila ini pengecualian, apabila hadir suatu faktor tertentu padanya, maka taqarraba ajza'uha. Bagian-bagiannya menyatu. Hal ihwal yang aslinya ini tercerai-berai, nggak bisa nyatu. Tapi apabila ada faktor tertentu, maka hal ini nyatu. Nah, gitu. Wa yusamma dzalika aswan. Itu dinyatakan sebagai aswan. Atau lah ini istilahnya aswan. Hadil kalimah wa nadhiratu ba'da fil asli hakadha fa illam takun tahrifan an asrin au dhaghtin fa fil lugha aso al jar. Ini ada kemungkinan keliru ngetik tapi ditulis saja oleh Abu Hadi Abdul Ribah bahwa kondisi tadi ya hal ihwal yang aslinya tidak menyatu tapi dia kemudian menyatu ketika ada faktor tertentu, itu disebut sebagai aswan. Auli ayyakuna kalwi'a atau sesuatu itu seperti bejana mamluan atau mamluan ini yang penuh fayangdimu ajza'uha maka bagian-bagiannya itu menyatu yusamma dzalika aswan. Hal ihwal ini masuk ke dalam satu bejana maka ya dia nyatu. Aslinya tidak menyatu tapi karena berada di dalam satu wadah maka dia menyatu. Apa? Hal ihwal aslinya tidak nyatu tapi kalau ada faktor tertentu mereka menyatu. Itu aswan. Ini hal yang politik ya. Nah, politik itu. Benar ya? Politik kelihatan banget. Itu aswan itu kalau bahasanya iya, dhaght ya. Tekanan yang sifatnya aswan tadi ya, disebut sebagai aswan. Aslinya nggak ada hal yang bisa menyatukan. Tiba-tiba mengajukan presiden yang sama. Ya kan? Itu aswan itu. Aswan. Ini aswan kalau salah baca jadi asu. Iya kan? Ya tadi kita rakyat kecil nggak tahu menahu tiba-tiba presidennya ini itu padahal nih apa urusannya nih kan? Yang kemudian kemarin loh itu ada debat di Twitter itu kan? Karena ada yang ingin bersatu dengan partai yang selama ini tidak ada cocok-cocoknya dengan kita gitu kan. Tiba-tiba ini akan menyatu itu kan ini apa-apaan gitu kan. Nah, seandainya itu menyatu, itu aswan. Iya kan? Iya aswan. Ada motif tertentu. Ada motif tertentu. Iya. Misalnya begini, orang selama ini memimpin satu institusi yang dinyatakan inklusif.
tiba-tiba gara-gara politik dia menyeberang ke tempat yang sangat eksklusif. Ya, kayak itu. Itu kan berarti karena ada faktor kekuasaan. Jadi aswan. Macam itu. Nah itu dia. Kalwi'a. Dia nyatu mau nggak mau gitu. Nah ini mungkin kayak di negara lah yang terakhir ini. Ya kan? Sebenarnya kita beda semua. Tapi ketika kita nonton bola, apalagi Indonesia lawan Malaysia, wah Indonesia banget itu kan. Nah itu aswan itu. Ya. Tapi giliran Indonesia kalah, maki-maki kita bareng-bareng. Ya. Nah itu aswan benar. Lanjut Mas. Al-injidabu muatatun bil in itofi ila ayyi nahiyatin in atofat at-taubi ay juz'in kana minhu bil in itofi ila ayyi nahiyatin atofahu al-jazibu ilaiha. Iya. Al-injidab. Jadab apa? Tertarik. Muatatun ini saya cari di kamus nggak ketemu. Iya. Tapi kata aslinya tak mim wauta maut ya. Bil intitof. Berarti apa? Yang mati. Ini apa namanya? Al-Kindi ini kan hidup di masa di mana bahasa ilmu-ilmu itu baru muncul ya. Kodifikasi awal ilmu-ilmu kan zaman ini nih ya. Zaman sebelum Al-Farabi. Al-Farabi nanti yang kemarin kita bahas kan mengklasifikasi ilmu. Nah ini zaman ini memang istilah-istilah baru yang nanti dianggap aneh semacam itu ya. Ini yang dimaksud dengan mawatat, menurut hemat saya ini jamat maksudnya. Benda-benda mati ya. Benda-benda mati bil intitof yang apa? In itof itu membalik ya. Ya. Ila ayinahiyatin in atofat. Bukan membalik, yang apa? Membelit, maaf. Yang membelit kepada bagian yang dibeliti. Kathaubi ayjuz'in kana. Kathaubi ayjuz'in kana. Ya. Seperti pakaian bagian apapun darinya. Bil intitof ila ayinahiyatin atofahu. Dia membelit kepada sesuatu kepada sisi tertentu dari hal yang mana dia tertarik. Intinya sesuatu yang membelit kepada sesuatu lain. Itu initof ya. Mengait yang itu. Ya. Dimana ketika dia mengait maka dia mengikuti kemanapun yang dia kaiti semacam itu. Itu ya. Tapi ini terutama dalam mawatat itu mau tatun jamat ya. Jadi hal ihwal yang mana hal ihwal itu tertarik karena dia membelit kepada sesuatu yang lain, maka kemudian dia ya yang ngikutlah kepada sesuatu itu ya. Kalau di kehidupan sosialnya apa? Kita makan jasa lah itu. Nah itu jadi intidab itu, ya kan? Kita makan jasa kepada seseorang. Padahal orang itu keliru, tapi kita sudah terlanjur sumpah setia kepadanya, akhirnya ikut. Contohnya kalau di wayang itu injidab ini apa? Karna, kan ada yang nonton atau ngikutin Mahabharata nggak? Nah, Karna itu contoh injidab itu. Karno, Adipati Karno itu. Adipati Karno itu kan CS-nya siapa? Ketuanya Kurawa itu Duryodhana. Ya, Duryodhana. Injidab dia. Padahal Karna itu orang lurus. Jago mana? Dia cuma karena dia itu dianggap kastanya itu kastra waisa ya, maka tidak boleh ikut belajar kepada Resi Dorna, ya kan? Dia akhirnya belajar kepada gurunya Resi Dorna, gurunya Bisma, namanya siapa itu? Begawan Parasurama. Wah, saya banyak yang tahu. Ya, Parasurama itu
lawannya dewa lah dia pokoknya. Nah itu Begawan Farasun. Itu karena kemudian ketika Kurawa dengan Pandawa itu tanding setelah belajar di universitasnya Rasidorna, mereka datang kemudian Arjuna bilang bahwa dia mengaku sebagai pemanah terbaik sedunia semacam itu. Nah, karena yang juga pandai manah muncul dan dia kemudian, saya sebagai sang pemanah mau menantang Anda. Gitu. Ketika nantang kemudian, Anda siapa yang berhak untuk bertempur dengan satria? Hanya satria gitu kan. Nah, di situ Duryodhana menyelamatkan Karna dengan cara, oke, saya punya hak untuk saya punya hak atas tanah tertentu dan Anda saya angkat sebagai saya kasih Anda tanah itu dan Anda menjadi raja di sana sehingga Anda jadi kesatria. Setelah jadi kesatria baru melawan Arjuna. Nah, injidab dia. Padahal dia tahu bahwa Karna ini orang busuk gitu kan. Tapi dia ikut tetap sampai mati kan. Dia tetap mengikuti apa kata Kurawa gitu. Ditipu sebenarnya. Tapi di akhir hayatnya dia tahu ternyata Arjuna itu adiknya sendiri, ya kan? Adiknya sendiri. Nah, itu injidab dia. Oke, lanjut Mas. Terakhir Mas. Injidabu. Ar-raihatu. Khuruju hawain muhtakinin fi jismin aridin fihi mukhalitatin lahu quwata dzalikal jisma. Quwata dzalikal jismi. Iya, kuwata ya. Tamyiz ya ini ya. Kuwatannya jadi tamyiz ya, benar ya? Ar-raihah. Bau, aroma ya. Bau. Jangan bau lah, aroma saja. Khuruju hawain muhtakinin, keluarnya udara muhtakinin yang menyemprot fi jismin, di dalam jisim, aridin fihi, yang hadir di dalam jisim, mukhalitatin lahu, yang bercampur dengan jisim itu, kuwata dalikal jismi, kekuatan jisim itu. Keluarnya hawa yang nyemprot dari jisim yang hadir begitu saja dan menyatu dengan kekuatannya semacam itu. Ini jisimnya jangan bayangkan tubuh ya. Intinya hal ihwal di dalam jisim di mana aroma itu muncul dari jisim itu disebut sebagai raihah ya. Jadi dari tubuh juga sama. Raihahnya dalam arti yang umum ya, bisa harum, bisa bau, bisa tawar dan seterusnya. Intinya hawa itu muncul dari sisi jisim dan sifatnya arid ya, bukan hal yang hakiki. Artinya ini aksidental, kadang keluar kadang tidak. Contohnya raihah yang muncul dari bunga lah ya, itu kan kadang muncul kadang tidak ya, kadang muncul kadang tidak. Aroma di tubuh kita lah ya, kalian bangun tidur kan bau kan, kita bangun tidur bau, tapi kan tidak sepanjang hari kita bau. Nah itu raihah. Oke, hari ini cukup itu saja. Ini banyak istilah-istilah yang ini ya, ilmu alam, ilmu matematika semacam itu, tapi awal-awal saja tadi yang secara umum. Oke. Untuk hari ini cukup sekian, nanti kalau mau ngobrol setelah ini. Demikian saja untuk pengajian hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.